dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa, khususnya pengadaan barang. Bagaimana sih teknik mengidentifikasi kebutuhan untuk jenis pengadaan barang, Pak? Ada 3 teknik yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah Anda mengidentifikasi aset-aset Anda, barang milik negara atau aset di tempat satuan kerja Anda yang nilai ekonomisnya sudah habis, nilai masa manfaatnya sudah habis. Misalkan laptop yang dibeli tahun 2015 misalkan. Nah, dari situ Anda putuskan, Anda identifikasi, Anda list, kemudian minta arahan pimpinan apakah ini dihapuskan yang sudah habis masa manfaatnya ini, ya, atau diajukan pemeliharaan, dimana kalau memang itu ada realisasi belanja pemeliharaan, maka konsekuensinya adalah menambah nilai masa manfaat, sehingga di laporan BUMN nilai masa manfaatnya, nilai ekonomisnya tidak nol lagi, gitu ya. Itu adalah cara yang pertama, dengan melihat aset-aset yang nilai manfaatnya sudah nol. Kemudian cara yang kedua adalah mengidentifikasi masukan dari berbagai macam personil dari end user, dari end user, minta masukan mereka yang di lapangan, yang bagian keuangan, bagian satpam, bagian OB, bagian yang bekerja keliling di lapangan atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat, minta masukan mereka langsung, ya, minta masukan, kemudian dituangkan ke dalam form rekapitulasi daftar identifikasi kebutuhan barang, daftar barang-barang yang dibutuhkan. Itu teknik yang kedua, ya. Teknik yang ketiga adalah, kalau 1 dan 2 adalah teknik yang menggunakan persepsi internal, orientasinya internal. Sekarang teknik yang ketiga orientasinya adalah eksternal. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengidentifikasi pasar dengan menganalisis apa yang ditawarkan oleh pasar saat ini, gitu ya. Apa yang ditawarkan pasar itu apa sekarang, yang itu berhubungan dan mendukung tugas dan fungsi organisasi Anda, gitu kan. Tentunya lebih bagus lagi adalah apa yang ditawarkan oleh katalog LKPP, katalog elektronik LKPP, dan atau toko daringnya. Lebih bagus lagi Anda mencari daftar barang-barang yang memiliki TKDN, ya, yang di atas 20%, TKDN plus BMP di atas 40%, atau TKDN di atas 20%, atau setidak-tidaknya kebutuhan Anda mencari yang merupakan produk dalam negeri, gitu ya. Anda cari apapun yang ditawarkan pasar saat ini yang itu menunjang tugas dan fungsi Anda yang belum pernah Anda beli, gitu ya, belum pernah Anda beli atau sudah dibeli tapi ada teknologi terbarunya. Oke, itu adalah 3 teknik yang Anda bisa terapkan untuk jenis kebutuhan barang. Nah, sekarang kalau yang jasa bagaimana? Kalau yang jasa itu ada tiga karakteristik, ya, untuk mengidentifikasi kebutuhan jasa. Yaitu pertama, karakteristik mengidentifikasi kebutuhan jasa-jasa yang berhubungan dengan jasa konstruksi, mengidentifikasi kebutuhan paket-paket pekerjaan konstruksi. Karakteristik yang kedua adalah mengidentifikasi paket-paket pengadaan yang bersifat pemeliharaan, ya, yang bersifat pemeliharaan seperti pemeliharaan peralatan, pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung, pemeliharaan bangunan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan irigasi, pemeliharaan jaringan, gitu ya. Kemudian juga paket-paket yang bersifat servis, ya, paket-paket yang bersifat servis. Kemudian yang keempat adalah paket-paket usulan, paket-paket kegiatan yang bersifat swakelola, ya, entah itu dikerjakan sendiri atau berkolaborasi dengan entitas lain, kampus lain, instansi lain, dengan LSM, dengan Pokmas, seperti itu. Nah, dari 3 karakteristik ini pada prinsipnya kita bisa pecah menjadi 2 teknik. Pertama adalah teknik internal, ya, orientasi internal, yaitu dengan mengidentifikasi masukan dari sumber daya dari pengguna akhir, ya, dimana kalau misalkan pekerjaan konstruksi, contohnya apa, Pak? Kalau pekerjaan konstruksi contohnya dengan survei ke lapangan terkait aset-aset konstruksi yang butuh rehab, butuh renov, butuh pembangunan baru, gitu ya. Bisa survei ke jalan-jalan perkotaan, jalan-jalan desa-desa, cari jalan, jembatan, irigasi, jaringan yang rusak, ya. Kemudian dilakukan pendataan dan masukkan ke dalam form rekap, ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan survei terhadap gedung bangunan yang butuh rehab, renov, gitu ya, atau bahkan pembangunan baru. Ya, cara lain adalah meminta masukan dari melalui musrenbang, ya, musrenbang dari tingkatan paling bawah sampai paling atas. Itu untuk pekerjaan yang mengidentifikasi kebutuhan untuk yang
jasa konstruksi ya, khususnya pekerjaan konstruksi. Kalau yang sifatnya pemeliharaan peralatan mesin apa Pak? Contohnya adalah Anda mengidentifikasi barang BMN yang sudah habis masa garansinya. Anda cek Pak, aset-aset Anda, belanja modal, belanja barang yang kemarin-kemarin yang garansinya wes entek Pak, sudah habis. Nah, itu Anda identifikasi pemeliharaannya mulai itu ya, karena sudah habis masa garansinya. Ya, cara yang lain lagi apa? Anda cek identifikasi barang-barang Anda, aset-aset Anda yang mengalami kerusakan, baik itu ringan, sedang, berat ya. Cek dengan teman-teman Anda di bagian BMN atau lihat fisiknya. Kadang-kadang laporan di BMN juga nggak sesuai kenyataannya ya. Lihat fisiknya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi caranya? Caranya adalah melakukan identifikasi aset-aset Anda yang sudah waktunya ganti spare part nih, ganti suku cadang nih, membutuhkan suku cadang. Nah, itu bikin paket pemeliharaan atau pembelian suku cadangnya. Ya, Anda cek aset-aset Anda yang sudah waktunya ganti. Misalkan Anda beli mobil Avanza tahun 2015, wah bannya belum pernah diganti nih. Sudah 7 tahun, 8 tahun nggak pernah diganti bannya. Misalnya, wah sudah waktunya ganti. Misalkan gitu ya. Itu mengidentifikasi seperti itu. Anda cek barang-barang Anda yang butuh ganti spare part, Bapak Ibu, suku cadang. Ya, atau ganti-ganti komponennya gitu ya. Nah, kemudian apalagi caranya? Acara ada mengidentifikasi BMN yang membutuhkan upgrade license. Ya, lisensinya sudah waktunya upgrade. Misalkan dulu ada 3 tahun yang lalu itu ada pembangunan aplikasi bla bla bla, itu web based. Nah, itu kan websitenya Sandari saja itu berbayar gitu ya kan, hostingnya berbayar. Nah itu, wah ini kalau nggak dipikirkan lah nanti jangan-jangan malah nggak bisa dia apa-apain tuh aplikasi, mangkrak akhirnya. Itu ya berbagai macam teknik. Nah semuanya itu siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah end user bukan PPK. End user yang tahu ya. Dan itu dituangkan kemana? Dituangkan ke dalam tabel yang namanya tabel rekapitulasi identifikasi kebutuhan. Yang detailnya Anda bisa cek di YouTube saya juga, dan bisa Anda download gratis di situ ya. Rekapitulasi identifikasi kebutuhan ya, dimana Anda merekap dulu kebutuhan baru hasil dari isian rekap itu Anda tuangkan masing-masing isian itu ke dalam formulir identifikasi kebutuhan. Ataupun kalaupun nggak sempat pun nggak apa-apa, sudah setidak-tidaknya identifikasi kebutuhan sudah dilakukan. Oke, semoga teknik-teknik melakukan identifikasi kebutuhan ini membantu. Sukses buat kita semuanya.